Setelah sempat absen di sidang perceraiannya dengan Lina di Pengadilan Agama Cimahi, komedian Enti Sutisna alias Sule akhirnya hadir di sidang cerainya dengan agenda mediasi pada hari Kamis kemarin. Dan di hadapan majelis hakim, Sule yang didampingi kuasa hukumnya dengan jelas menyatakan bahwa ia masih ingin mempertahankan rumah tangga yang telah berjalan selama lebih dari 21 tahun tersebut. Sementara itu, Lina sendiri justru masih bersikukuh dengan langkahnya dan ingin melanjutkan sidang perceraian mereka. Meski begitu, Sule dan Lina tetap menjalani mediasi yang berlangsung cukup lama. Lalu, adakah kata sepakat yang ditemukan dari hasil mediasi suami istri ini di Pengadilan Agama Cimahi Kamis kemarin? Gimana? Bang Sule. Lu ada musim lagi. Para pihak sama-sama hadir di sidang ini. Majelis kembali mengingatkan bahwasanya perceraian itu adalah perbuatan. Silah saya tetapkan pilihan. Itu saja jawabannya. Dan gimana? Kalau saya tetap yang berkumpul, tentang keluarga, terutama sebagai anak-anak. Dan ini kita belum ngobrolin aja. Ya kan manusia seperti itu, nggak semuanya sama, ya kan? Ada yang mempertahankan, ada yang tidak mempertahankan, tinggal menilai aja tuh. Ya? Loh, makanya saya mediasi, saya mau mempertahankan demi anak-anak, demi keluarga. Hasil mediasi tadi memang masing-masing masih tetap pada pendiriannya, tapi akan tetap kita upayakan untuk mencoba, mudah-mudahan bisa rujuk kan. Tapi kalau memang sudah nggak bisa lagi ya apa boleh buat kan, artinya kalau masih semua pihak masih bersikukuh pada pendiriannya ya berarti tanggal 26 kita laporkan bahwa mediasi itu sudah tercapai kata sepakat. Karena tak ada kata sepakat dan masing-masing pihak masih bersikukuh dengan pendirian mereka masing-masing, hakim mediasi meminta agar keduanya kembali melakukan hal serupa di luar sidang. Sule yang yakin bisa menyelesaikan persoalan rumah tangganya dengan Lina, rencananya juga akan mengadakan pertemuan keluarga untuk mencari titik temu. Kalau saya egois mah udah, dari kemarin juga udah. Saya nggak mau jadi orang egois, saya nggak mau jadi orang pendendam, karena setiap masalah bisa diselesaikan. Tuh, makanya sekarang mau mediasi, mudah-mudahan ada izin dari Allah, ya, istri saya bisa rukun kembali dengan saya. Sekarang masih sedang diupayakan untuk menempuh jalur mediasi ini dan mudah-mudahan bisa diselesaikan, bisa ada titik temu. Nah itu, jadi di luar mediasi yang tadi dilakukan, nah kita di luar akan mencoba untuk memediasi di luar persidangan. Nah perlu kita sampaikan bahwa Pak Sule, Kang Sule itu di muka sidang juga menyampaikan tetap mencintai istrinya. Jadi tetap ingin perkaranya itu kalau bisa dicabut, mereka untuk kembali berkeluarga. Kalau masalah poin-poin apa yang dibicarakan itu mungkin sudah materi perkaranya ya. Mungkin kita nggak bisa kita buka di media. Tapi yang jelas Kang Sule maupun Bu Lina berdasarkan informasi dari hakim mediator ini tetap memaksimalkan untuk mengupayakan rukun kembali. Itu yang paling utama yang akan dilakukan, dan insya Allah tadi juga disampaikan bahwa akan ada pertemuan antara keluarganya Kang Sule dengan keluarganya Ibu Lina untuk mencari jalan keluar biar persoalan ini bisa selesai dengan baik. Sule yang pada sidang kemarin berbicara banyak tentang polemik rumah tangganya mengaku bahwa persoalan dengan Lina hanya masalah biasa.
Bahkan Sule membantah kabar miring yang selama ini beredar di tengah publik dari isu orang ketiga hingga persoalan Sule membeli motor gede dengan harga fantastis. Ya kan, karena saya tidak mengubah apa-apa. Karena kalau masalah itu kecil bisa jadi kecil kalau kita kecilkan, kecil bisa jadi besar kalau kita besarkan. Kalau saya pengennya masalah ini menjadi kecil, kalau mereka masalahnya pengen besar ya terserah. Hanyalah nggak mungkin masalah gara-gara seperti ini. Jarang pulang ke rumah mungkin. Pulang setiap hari saya pulang, coba apalagi saya setiap hari pulang. Saya tetap bertanggung jawab sebagai suami, saya mengurusi anak-anak, setiap tahun saya mengambil rapot anak saya. Apa coba? Tak hanya dari kata, Sule mewujudkan keinginan untuk kembali rukun dengan mendatangi Lina dan keluarga bersama anak-anak pada momen Idul Fitri lalu. Bahkan meski dengan Lina, Sule sudah pisah rumah sejak beberapa waktu lalu, tapi adik istrinya masih tinggal bersama Sule di Bekasi hingga sekarang. Kita datang Lebaran, yuk kita datang sama keluarganya semuanya, karena ya saya pikir kan silaturahmi harus tetap dijaga sampai kapanpun. Bahkan adik-adiknya dia juga tinggal tempat saya sampai saat ini. Gigi santai, dia berkarir terus, berkarya terus, dia nggak mau tahu tentang urusan orang tuanya, tapi yang pingin dia jangan sampai berpisah. Itu saya memegang amanat itu dari anak-anak semua. Tolong ayah, itu ini masalah ayah, tapi jangan pisahkan kami sebagai anak. Dan setelah membangun keluarga lebih dari 21 tahun dan dikaruniai 4 anak, Sule sangat menyayangkan jika akhirnya rumah tangga mereka kandas oleh perceraian. Sebab itu pula ia akan mengupayakan berbagai cara agar bisa rukun kembali dan tak perlu melanjutkan sidang pada tanggal 26 Juli mendatang. Banyak doa, banyak support dari semuanya. Banyak yang mendukung buat saya, itu aja. Kembali normal, sedia kala ada putusan yang baik untuk anak-anak. Yang terpenting ini, selama ini sih anak-anak bahagia. Buat apa? Karena perpisahan itu dibenci sama Allah Subhanahu Wa Taala. Segala masalah itu bisa diselesaikan, bisa, nggak mungkin enggak. Terkecuali setan yang menggoda iman itu. Tanggal 26 itu diputuskan perkara ini masuk pada pokok perkara atau ini berhenti karena mediasi tercapai kata sepakat. Meninggalkan gonjang-ganjing rumah tangga Sule dan Lina, penyanyi sensasional Syahrini yang kerap mengeluarkan jargon-jargon unik seakan diikuti sejumlah selebriti. Bahkan lagu Cantik milik Siti Badriah yang tengah naik daun dianggap telah menggunakan jargon cantik yang begitu lekat dengan sang princess. Lalu apa kata pihak Siti Badriah hingga Yogi, pencipta lagu Cantik? Selain Siti Badriah, bagaimana pula dengan Ivan Gunawan yang menggunakan jargon manja ala Syahrini untuk nama produk hijabnya? Kita simak berita lengkapnya hanya di Hot Shot usai jeda pariwara yang berikut ini. Maju mundur cantik, mundur lagi cantik, 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 cantik. Tak dipungkiri, segala sesuatu yang lekat dengan Syahrini selalu jadi sensasi, bahkan diikuti publik hingga kalangan selebriti. Dari fashion, gaya bicara, serta jargonnya sontak jadi viral. Dan ketika kini lagu Lagi Cantik milik Siti Badriah tengah melejit, sosok Syahrini kembali dikaitkan dengan cara manja sibat mengucapkan cantik dalam lagu yang telah ditonton hingga 200 juta lebih netizen. Jauh sebelum Sibat mengeluarkan lagu Lagi Cantik, Syahrini memang telah lekat dengan kata cantik yang diucap dengan manja. Lalu apa kata pihak Siti Badriah menanggapi polemik ini? Benarkah Yogi selaku pencipta lagu justru tak terinspirasi sama sekali oleh Syahrini? Emang lagi cantik, tapi bukan sok cantik. Cantik-cantik ini hanya untuk dirimu. Ketika saya bikin lagu judulnya Lagi Cantik, terus udah ada belum ini yang make, dan ternyata Lagi Cantik belum ada, ya berarti aman.
seperti itu. Terus kemudian dari liriknya, dari notasinya juga memang nggak ada kesamaan dengan lagu yang lain. Yang cantik, lagu cantik. Nanya bukan dari Syahrini. Hei, nih baca Anda jangan Juli. Enggak, malah enggak. Malah sama sekali enggak dari situ enggak. Kalau Shantik sebenarnya dari media sosial, di FB, di IG kan sering banyak tuh yang bilang bubuk Shantik dulu, selamat malam Shantik, atau apa kayak gitu. Dan ada beberapa akun Instagram yang aku follow juga, itu jadi seru, jadi sesuatu yang positif. Shantiknya itu jadi bisa menghibur banyak orang gitu loh. Bagi Yogi, selama judul lagu tersebut belum digunakan dan tak memplagiat lagu lain, maka tak ada persoalan. Apalagi ketika itu hanya sebatas kata yang bisa diucap siapa saja, bahkan banyak digunakan orang lain di sosial media. Sementara itu bagi Syahrini, ia hanya menginginkan pengakuan bahwa cara pengucapan Shantik dengan gaya manja memang bermula dari dirinya. Lantas bagaimana dengan Siti Badriah sendiri? Apa kata Sibat ketika dicap mengekor gaya Syahrini? Kalau untuk ngerasa ngekor atau gimana, aku sebenarnya malah lupa kalau baru ingat tadi tuh pas ada pertanyaan itu, oh iya ya ternyata Shantik itu awalnya Tences kan gitu. Ya kalau untuk dibilang ngekor segala macam, inspirasi kan bisa dari mana aja gitu. Dan sebenarnya ya dari inspirasi itulah bisa menggali rezeki buat kita semua gitu. Jadi ya aku kalau dibilang ngekor segala macam ya terserah orang mau bilang apa. Aku cuma ngejalanin aja. Kalau misalnya saya pakai AQ, terus ada pencipta lain pakai AQ gitu, ada yang keberatan nggak kira-kira? Kan banyak yang pakai gitu loh. Dan kalau itu bisa menghibur banyak orang, kenapa harus diributkan gitu loh? Kok kayak viral? Kan jadi viral. Itu kan kata Shantik tuh viral. Kalau viral itu berarti banyak yang pakai gitu loh. Banyak yang sering nyebut kan akhirnya jadi viral. Kan Syahrini ini keluar 2010. Tidak pernah mentasbihkan dia mengeluarkan jargon, tapi bahasanya dia selalu aja begitu kan terulang. Jadi kayak alhamdulillah ya, ini alhamdulillah ya sesuatu gitu kan. Nah itu jadi digemari oleh pemirsa. Selain Siti Badriah, Rina Nose adalah bintang lainnya yang juga menggunakan kata-kata yang kerap diucapkan Syahrini untuk kemudian dijadikan lagu. Maju Mundur Cantik yang telah lekat dengan Syahrini menjelma dalam lirik lagu Rina Nose. Maju mundur cantik, kedip mata biar kau tertarik. Mundur lagi, mundur lagi, mundur lagi, mundur. Cantik, 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 cantik. Cantik dapat dari mana? Gitu kan? Maju mundur ada Rina Nose buat lagu maju mundur. Kalau bukan dari Syahrini dari mana? Nah saya tuh suka gini ya. Saya nggak emosi, cuman apa sih susahnya? Mengakui kalau iya gitu loh. Kalau aku suka ini ya, miris ya, menyayangkan sekali kadang-kadang nih ya, sesama para seniman, teman-teman artis juga kan sering juga mengikuti Bibi Lincah ini. Anda jangan julid, manja, cantik. Tapi kadang-kadang mereka bukan dari Syahrini. Kadang-kadang suka tidak mengakui gitu ya. Apa sih sebetulnya susahnya? Kita kan berteman sama-sama. Tapi kadang-kadang suka pada munafik kan. Dipakai juga, mereka mendapatkan uang juga. Tak hanya menjelma dalam lirik lagu, kata-kata manja ala Syahrini juga dijadikan brand hijab desainer kondang Ivan Gunawan. Lalu seperti apa Ivan Gunawan menanggapi kekecewaan Syahrini? Kayak Ivan Gunawan aja pakai manja, nggak ada masalah. Kan manja dipakai sama manja hijab, berkah buat orang dia, cari. alhamdulillah. Maksudnya kenapa sih nggak mau mengakui keberadaannya dia gitu? Padahal kita kan sama-sama ini di dunia ini seniman itu aja. Nggak tahu saya, biasa aja. Gimana gitu? Orang gue sama Syahrini tiap hari teleponan. Berarti hubungannya nggak ada apa-apa dong? Nggak ada. Nggak masalah juga, bukan urusan kita. Tapi jengkel ya? Enggak sih jengkel, enggak, Cuman pengen ketawa jadinya.
jalan Pak, ganti jalan, ganti jalan, ganti jalan, ganti jalan, ganti jalan, ganti jalan. Polemik kondominium hotel di Surabaya yang menyeret nama Muhammad Fadlan hingga Rahmawati Soekarno Putri hingga kini masih terus bergulir. Sejumlah korban yang diduga terjerat investasi bodong dan telah menyetor uang hingga 7 miliar rupiah hingga kini masih mempertanyakan nasib uang mereka. Pasalnya, setelah berkali-kali mendapat janji, kondominium hotel tak kunjung terrealisasi. Dan kemarin, perwakilan korban mengungkap bahwa mereka telah melayangkan somasi kepada Fadlan selaku Direktur Utama hingga Rahmawati yang tercatat sebagai komisaris pada tanggal 2 Juli 2018 lalu. Jika tak ada tanggapan, para korban akan membawa persoalan ini ke Polda Jawa Timur. Kita akan sampaikan somasi terhadap saudara Fadlan. Kami telah melayangkan somasi kepada PT Penta Berkat yang berkedudukan di Jakarta, dan pada saat ini kami untuk lebih jelasnya kami mengirimkan kepada Direktur Utama Fadlan, Muhammad Fadlan, dan juga Komisaris Bu Rahmawati Soekarno Putri untuk menindaklanjuti apa yang terjadi, apa yang dijanjikan PT Penta untuk kondotel di Kota Batu. Para korban sudah melayangkan surat. 2016 pernah ada tanggapan di Kota Surabaya pada peralihan PT ini akan ada etiket baik dari PT Penta Berkat untuk mengembalikan, tapi dengan berjalannya waktu 2018 tidak ada sama sekali pengembalian uang. Tak kalah pelik, Roro Fitria juga harus menghadapi kasus narkoba yang menyeretnya. Bahkan, Roro selalu menitikan air mata di setiap proses persidangan digelar. Ini pula yang terlihat Kamis kemarin saat Roro terlihat menangis di sela-sela proses persidangan. Bahkan hingga sidang usai digelar, Roro masih berurai air mata. Lalu benarkah Roro Fitria tak siap menghadapi kasus narkoba yang bisa saja membuatnya dipenjara? Buka jalan dulu ya. Sambil jalan ya, Mas. Pak, ganti jalan Pak, ganti jalan Pak, ganti jalan, ganti jalan, ganti jalan, ganti jalan, ganti jalan, ganti jalan. Pak Roro, cok depan cok. Ya, tahu Pak Roro. Orang cok. Ya, saya sampaikan maaf saya kepada saya. Ya, tadi kita menunda untuk mengajukan keberatannya. Jadi kita akan satukan nanti di pembelaan. Ya masih down ya, pastinya masih shock lah. Ini kan persidangan pertama, kedua ya wajar ya seperti itu, masih shock. Dan melihat juga si Wawan tadi down juga ya, empati dia lah ke si Wawan. Psikologis terganggu. Dia kan belum pernah melakukan tindak pidana, belum pernah melakukan sesuatu yang seperti ini sebelumnya, dan dia sangat menyesal terus. Film perjalanan yang seru dan tak akan terlupakan. Masa pakai bahasa Inggris kalau di Amerika sana? Lucu. Nama lengkapnya Happy Birthday ya? Sombong. Kamu yang sombong. Ngapain kita ke Bromo? Dari pembuat film anak-anak legendaris petualangan Sherina, Kulari ke Pantai. Jangan lewatkan. Berbeda dengan kasus para selebriti, sejumlah bintang film Buffalo Boys bisa merasakan antusias publik menanti kehadiran film bergenre drama petualangan yang akan menghadirkan kisah pada masa penjajahan Belanda di Pulau Jawa. Inilah yang terlihat saat Pevita Pierce dan bintang lainnya hadir di Kota Kembang, Bandung untuk menggelar acara meet and greet baru-baru ini. Jangan lupa nonton Buffalo Boys bulan Juli 2018.
ada fanbase aku di sini namanya Pevita Official juga yang udah gather untuk mau ngeliat promo dari Buffalo Boys. Wah, antusiasnya seru banget dan memang sesuai ekspektasi karena aku selalu ngerasa promo di Bandung itu rame dan energinya seru. It's always good to be in Bandung. Hai guys, aku Pevita Pierce. Jangan lupa untuk nonton film terbaru aku Buffalo Boys nanti pertengahan bulan Juli 2018. Bye. Bumi ini sudah seperti neraka. Semenjak Fatrah kembali. Tapi pengampunan akan membuat batinmu lebih kuat. Bernard, flush them out. Hey! Karena ketika para lebih melayang, mereka tidak akan pernah mati. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini, saya Jessie Michelle Tumbel mohon pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Hot Shot setiap hari Jumat, Sabtu dan Minggu mulai pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di SCTV, satu untuk semua. Hei kawan, pandanglah ke depan, kau lihat ufuk fajar harapan. Kita hidup dalam persahabatan, kita melangkah menuju